Assalamualaikum adik-adik semua. Nah, kali ini Kak Intan mau bercerita tentang Imam Bukhari. Teman-teman sudah tahu siapa itu Imam Bukhari? Ayo simak cerita Kak Intan ya. Sebelumnya, ayo tekan tombol subscribe, like, dan share video Kak Intan agar kita semua tahu tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa. Jangan lupa di subscribe. Adik-adik, pada abad ketiga Hijriah, banyak sekali tokoh Islam yang menghimpun dan menyusun hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Dari keenam tokoh tersebut, Imam Bukhari menempati urutan pertama yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Artinya, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis. Mengapa bisa mendapatkan gelar itu? Yuk simak kisahnya. Di sebuah negeri Bukhara, sekarang Uzbekistan, terdapat ulama ahli hadis bernama Ismail bin Ibrahim. Ia seorang bapak tua yang terkenal kesalihannya. Seumur hidupnya, ia mendapatkan penghasilan yang halal dan tidak pernah mendapatkan penghasilan yang haram sepeser pun. Tepat pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, lahirlah putranya yang diberi nama Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Itulah Bukhari kecil yang waktu besar nanti akan menjadi pemimpin ulama hadis terkenal. Tak lama setelah lahir, Bukhari kecil mengalami kebutaan. Ayah dan ibunya begitu sedih melihat kedua mata Bukhari tidak dapat melihat. Namun sayang, ayahnya meninggal dunia saat Imam Bukhari masih kecil. Imam Bukhari pun diasuh dan dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Meskipun matanya buta, Bukhari kecil tetap semangat untuk belajar. Berkat kuasa Allah, mata Bukhari kecil akhirnya bisa melihat. Ia pun semakin giat menghafal hadis. Ia belajar kepada Syekh Ad-Dakhili, seorang guru hadis terkenal di Bukhara. Pada waktu itu, umur Imam Bukhari belum mencapai 10 tahun. Pada usia 16 tahun, Imam Bukhari pergi ke Mekah dan Madinah. Di Mekah, Imam Bukhari dan keluarganya menunaikan ibadah haji. Dan di Madinah, Imam Bukhari belajar hadis secara langsung dari para guru hadis. Selain kota Mekah dan Madinah, Bukhari juga belajar hadis ke berbagai negeri, seperti Suriah, Baghdad, Basrah, Kufah, Mesir, hingga ke Asia Barat. Adik-adik, Imam Bukhari menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu ke berbagai negeri selama 16 tahun. Ia telah belajar kepada 1080 orang guru ahli hadis. Subhanallah, hebat ya. Selama belajar hadis, Imam Bukhari telah hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Subhanallah, luar biasa kecerdasan Imam Bukhari. Kecerdasan Imam Bukhari terbukti ketika Imam Bukhari dan teman-temannya mengikuti pelajaran hadis. Teman-temannya selalu mencatat pelajaran, tetapi Imam Bukhari tidak pernah mencatat. Teman-temannya mengejek Imam Bukhari sebagai anak yang malas belajar dan tidak sopan kepada guru. Imam Bukhari pun diam, tidak menjawab ejekan teman-temannya. Suatu hari, karena kesal terhadap ejekan itu, Imam Bukhari meminta teman-temannya membawa catatan mereka. Kemudian ia membacakan secara tepat hadis yang telah dipelajari. Mereka semua terpesona karena Imam Bukhari ternyata hafal 15.000 hadis, lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Adik-adik, kecerdasan Imam Bukhari dalam menghafal hadis juga pernah diuji oleh 10 ulama hadis. Ulama-ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja dibolak-balik urutannya secara acak-acak dan meminta Bukhari membenarkannya. Dari ke-10 penanya, Imam Bukhari hanya menjawab dengan tegas, "Saya tidak tahu hadis yang Anda sebutkan."
Setelah ke-10 ulama hadis itu selesai mengajukan pertanyaannya, Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadis yang telah diacak dan salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya dan membacakan hadis yang benarnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Para hadirin dan 10 ulama tersebut kagum melihat kecerdasan Imam Bukhari. Akhirnya, 10 ulama hadis pun mengakui kepandaian, hafalan yang kuat, dan keahlian Imam Bukhari dalam bidang hadis yang tiada banding. Karena itulah, Imam Bukhari diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis oleh para ulama ahli hadis. Selain ahli hadis, Imam Bukhari juga mempunyai sifat-sifat yang harus kita teladani, seperti rendah hati, tidak sombong, ramah, suka bersedekah, menjauhi kesenangan dunia, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Imam Bukhari selalu memberi sedekah untuk pendidikan dan para pelajar. Ia pernah berkata, "Setiap bulan aku berpenghasilan 500 dirham, yang semuanya aku belanjakan untuk kepentingan pendidikan. Sebab apapun yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal." Banyak kitab yang telah ditulis oleh Imam Bukhari. Kitab yang paling terkenal adalah Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis ini ditulis selama 16 tahun. Jumlah hadisnya ada 9.082 hadis. Kitab ini juga merupakan kitab paling sahih sesudah Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Sebelum meninggal dunia, Imam Bukhari jatuh sakit selama beberapa hari. Sakit tersebut mengantarkannya menemui Sang Pencipta. Imam Bukhari meninggal pada usia 62 tahun. Tepatnya hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau di tahun 256 Hijriah. Beliau dimakamkan di Khartan, sebuah desa kecil dekat kota Samarkand, Uzbekistan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Imam Bukhari. Amin, Allahumma amin. Teladan yang bisa kita lakukan dari ulama hadis. Yang pertama, mempunyai semangat belajar demi meraih cita-cita. Sejak kecil, Imam Bukhari mempunyai semangat belajar meskipun buta dan yatim. Ia tetap semangat untuk menuntut ilmu. Yang kedua, sanggup berpisah diri dari orang tua untuk belajar. Banyak ilmu yang diperoleh Imam Bukhari dari berbagai negeri. Oleh sebab itu, Imam Bukhari bersedia jauh dari orang tuanya. Yang ketiga, menjauhi kesenangan dunia dan mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, begitulah kisah perjalanan Imam Bukhari, pemimpin mukmin dalam ilmu hadis. Semoga teladan ulama hadis Imam Bukhari bisa kita tiru, kita contoh untuk kebaikan diri kita sendiri. Sampai ketemu di cerita Kak Intan selanjutnya.